Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kita semua dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Pagi ini saudaraku yang Tuhan kasih, kita masuk di dalam Amsal pasal 1 di ayat yang ke-20 dan ayat 33. Saya memberikan judul nasihat-nasihat hikmat dan hukuman bagi orang-orang yang keras kepala, yaitu orang-orang yang berdosa, yang tidak mau ditegur maupun dinasihati oleh Tuhan. Mari di waktu yang singkat ini saya akan coba untuk bisa menyampaikan bagian dari Amsal 1 ayat 20 sampai 23 ini. Pendahuluan, hikmat yang dimaksud di sini saudaraku adalah firman Tuhan, yang tidak lain adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri sebagai firman yang menjadi manusia. Ya. Itu bisa tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14, saudara. Bisa diklik. Pendahuluan. Nah, itulah sebabnya dikatakan hikmat dapat berseru-seru memberikan nasihat dan teguran. Nah, Amsal 1 ayat 20 sampai 33 ini saudaraku tersusun dalam dua bagian. Ya. Yang pertama adalah ayat 20 sampai 23, Bapak Ibu bisa perhatikan. Di situ adalah nasihat dan himbauan dari hikmat kepada orang-orang berdosa yang digambarkan sebagai orang yang tidak berpengalaman, pencemooh, dan orang bebal. Itu di ayat ke-22. Kemudian bagian yang kedua adalah ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Itu di situ terdapat penolakan terhadap nasihat dan teguran dari hikmat dan hukumannya. Nah, penulis dalam hal ini Salomo menunjukkan kepada kita betapa bahayanya jika kita tidak mau mendengarkan nasihat dan teguran firman Allah, karena akan mengalami penyesalan selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, dikatakan hikmat berseru nyaring. Ayat pertama saudaraku ya, lanjut. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Nah, kata hikmat digunakan kata jamak di sini, yaitu hikmat-hikmat. Sebab di dalam Tuhan ada pelbagai ragam hikmat Allah. Seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 10, saudara. Ayatnya sudah ada di situ. Dikatakan supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi kata hikmat itu adalah hikmat-hikmat. Ya, jamak. Allah berbicara kepada manusia melalui berbagai macam hikmat yang tidak lain melalui perkataan firman-Nya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu merupakan hikmat, saudaraku ya, hikmat dari Allah oleh firman-Nya disampaikan kepada kita. Nah, Yesus sendiri merupakan hikmat dari segala hikmat. Di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan kepada Yesus Allah telah menyerahkan seluruh hak penghakiman. Karena itu dialah yang berseru-seru kepada orang-orang berdosa dan juga yang menjatuhkan hukuman atas mereka yang tidak mau bertobat. Ini juga diakui saudara oleh tetangga kita. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus yang disebutnya sebagai Yesus ya alaihi salam, dialah yang diberikan kuasa di dunia dan akhirat. Itu diakui saudara ya. Diakui oleh mereka. Dan ini Alkitab juga mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana sekarang hikmatnya? Hikmat itu berseru-seru dan dengan cara apa? Yang pertama saudaraku yang Tuhan kasihi, di ayat 1 yang tadi sudah kita baca, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, dan di atas tembok-tembok. Nah, ayat 21 ini di atas tembok-tembok itu menurut
terjemahan KJV, King James Version, saudaraku, dikatakan di pusat-pusat keramaian itu diberitakan. Nah, hal ini digenapi sejak zaman Yesus sampai sekarang. Injil benar-benar ditebarkan bagaikan jala di mana banyak ikan atau orang. Firman Tuhan disebarkan begitu luas sampai hari ini. Ya, bahkan kemajuan teknologi justru membantu penyebaran Injil ditebarkan. Kalau zaman Amsal sudah dikatakan Injil itu diberitakan di jalan-jalan, di tempat-tempat terbuka. Zaman sekarang lebih-lebih lagi, ya. Tanpa ketemu orangnya pun kita bisa memberitakan Injil. Nah, kita lihat bahwa Yesus Sang Hikmat mengajar secara terang-terangan di bait Allah maupun di tengah-tengah keramaian orang dan tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Saudara bisa catat tuh ayatnya di dalam Yohanes 18 ayat 20. Kita yang menerima hikmat Allah pun harus berani memberitakan terang-terangan. Ya, jangan ragu-ragu, saudara. Beritakan terang-terangan tentang Yesus. Masalah dia mau terima atau tidak itu urusan Tuhan, saudara. Tetapi tugas kita itu beritakan saja terang-terangan bahwa Yesus juru selamat. Saya kalau ketemu teman-teman saya dari kecil yang berseberangan dengan saya, ya banyak teman-teman saya, maaf kata yang dari seberang. Kalau ketemu saya katakan kepada mereka kalau ada waktu untuk berbicara bahwa Yesusku itu ada di dalam kitabmu. Dia adalah juru selamat. Masalah dia mau terima itu bukan urusan saya, saudara. Tuhan katakan beritakan itu terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyikan sekarang. Terang-terangan beritakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, juru selamat. Dia mati untuk menebus dosa dan bangkit buat kita orang percaya. Nah, apa yang diserukan dengan secara terang-terang itu dan kepada siapa? Yang diserukan jelas, saudaraku, adalah firman Tuhan. Dan kepada siapa? Mari kita lanjutkan, saudaraku, di ayat yang ke-22. Coba ditayangkan ayatnya. Amsal 1 ayat 22. Ada 3 golongan, saudara. Ya, bisa ditayangkan supaya yang di rumah juga bisa tahu. Amsal 1 ayat 22. Ini ada 3 golongan, saudara. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada gadamun itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini 3 golongan, saudaraku. Ya, mari kita kembali ke catatan. Yang pertama adalah hikmat itu menegur orang-orang berdosa atas kebodohan mereka dan kekerasan hati mereka yang terus menerus bersikap bodoh. Itu digolongkan sebagai orang-orang yang bodoh. Nah, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang tak berpengalaman, saudaraku. Menurut KJV disebut orang-orang naif. Naif, saudaraku yang Tuhan kasih. Nah, dosa juga adalah kenaifan. Naif itu memandang hanya kepada satu arah saja, yaitu kebenaran diri sendiri tanpa mau kompromi dengan Allah, tidak mau tunduk kepada jalan Allah. Ini yang namanya kenaifan. Ya. Ini golongan orang pertama, saudara. Golongan orang yang kedua, para pencemooh yang gemar mencemooh. Nah, mereka ini adalah golongan orang yang sombong, congkak, yang gemar menjelek-jelekan orang lain dan mengolok-olok segala sesuatu tentang kebenaran firman Allah dan ajaran Kristus. Wah, hari ini sudah semakin banyak, saudaraku. Orang yang mengolok-olok yang terang-terangan, saudaraku ya. Bukan cuma tidak mau percaya sama Tuhan, tapi mengolok-olok. Ya, kalimat yang lagi tren sekarang adalah menistakan, penista, gitu. Menista. Kalau udah bicara tentang penistaan, saudaraku, Tuhan kita yang paling banyak dari tahun ke tahun, zaman-zaman dinistakan. Ini mereka orang yang sombong, congkak. Tapi firman Tuhan juga diberitakan untuk mereka. Nah, kita juga saudaraku yang Tuhan kasih, kalau suka menjelek-jelekan orang lain, mengolok-olok orang lain, meskipun kita mengaku percaya Tuhan, saudara itu adalah golongan orang yang seperti ini. Sebab orang yang sudah di dalam Tuhan seharusnya sudah berubah. Ya, manusia baru, bukan manusia lama. Jadi jangan pernah mengejek, mengolok-olok saudara kita sendiri, apapun itu. Baik menyebut namanya, saudaraku, ya. Saya kurang setuju kalau nama orang buat olok-olok.
Lu nggak bagus, saudara. Sebutkan namanya dengan baik, sebab itu sebuah penghormatan. Ya, jangan sebut nama orang itu, saya kurang setuju. Sebab itu golongan orang yang suka ngolok-ngolok, walaupun itu sebuah guruan, tapi tidak bagus, saudara. Biasakan kita berkata dan menghargai orang dengan menyebut namanya dengan baik. Kecuali mungkin empat mata, ya, pribadi lagi guyon. Tapi kalau di depan umum ya jangan seperti itu. Ya. Ini saudaraku yang Tuhan kasih, ada golongan yang kedua ini, puji Tuhan. Yang ketiga adalah orang bebal yang benci pengetahuan. Nah, tidak ada orang yang membenci pengetahuan kecuali orang bebal, saudara. Bebal. Orang Tegal bilang bebel ini. Yang terburuk dari orang bebal adalah tidak cuma menolak didikan, tetapi membenci kebenaran, saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak ada dalam golongan ini sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk menerima sesuatu yang benar, yang menjadi pengetahuan bagi kita. Saya tidak pernah malu belajar dari orang muda, saudara. Kalau itu sebuah kebenaran yang saya harus lebih tahu dan berkembang. Jangan gengsi. Bodoh, saudaraku. Kalau enggak kita jadi bebal. Lalu berkata anak kemarin tahu apa? Oh tidak. Tapi kalau itu sebuah kebenaran yang memberkati kita, why not? Kenapa? Kita mesti terima. Kalau kita mau berkembang, saudaraku, jangan pernah meremehkan dia. Paulus sampai memberikan kepada anak rohaninya Timotius, jangan sampai kamu dipermudah karena engkau muda, tapi jadikan teladan. Jika orang kemarin boleh dikatakan bau kencur, bisa jadi teladan. Kita yang sudah merasa senior, tua-tua, jangan malu dong untuk ngikutin. Kadang-kadang kita gengsi, nggak bisa seperti itu, saudara. Kita akan jadi orang bebal, ya, nggak mau tahu. Nah, kita akan ketinggalan dan kita akan masuk, saudaraku yang menjadi bagian orang-orang yang bebal. Nah, selanjutnya bagaimana teguran hikmat itu diungkapkan? Kalimatnya ada di bawahnya. Berapa lama lagi kamu akan berbuat demikian? Teguran-teguran dan dari hikmat Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan itu dikatakan sampai berapa lama? Dikatakan berapa lama lagi kamu akan berbuat demikian? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa lama lagi kamu akan berbuat demikian itu, kalimat ini menyiratkan kesabaran Allah bahwa Allah benar-benar menginginkan pertobatan mereka dan memperbarui hati mereka dan bukan kehancuran mereka. Itu dia dari kalimat ini. Dan inilah hati Allah seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3:9. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita menasihati seseorang adalah selama orang ini masih ada, kita jangan jemu-jemu, saudaraku. Tuhan bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Salah satu berbuat baik itu tidak cuma memberi materi atau memberi perhatian, tapi memberi nasihat. Ya, ini juga menegur saya karena saya, saudaraku, cenderung kalau sudah menegur sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Selebihnya nggak tahu urus, saudaraku. Mau jungkir balik, mau apa, saya diam aja. Nah, ternyata nggak boleh begitu. Ya. Selama orang itu masih bisa dinasihati, nasihati. Ya, kecuali terang-terangan menentang, menolak, ya sudah, apa boleh buat, serahkan kepada Tuhan. Nah, hati Tuhan ini kenapa sampai dikatakan berapa lama lagi kamu berbuat demikian? Karena Tuhan memiliki kesabaran. Inilah hati Tuhan yang dalam 2 Petrus 3:9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seringkali mendengar firman Tuhan yang diulang-ulang, saudara jangan pikir itulah kayak nggak ada bahan lagi, itu aja gitu. Belum tentu itu bisa jadi adalah nasihat Tuhan, saudara, yang memang Tuhan ulang-ulang buat kita, yang penuh dengan kesabaran. Ya kadang-kadang kita salah. Lagi-lagi saya dengar firman ini, lagi-lagi ya nggak ada firman lagi. Saudara nggak boleh meremehkan, saudaraku. Kalau itu firman, itu artinya ada pesan khusus buat kita. Kok sampai diulang-ulang? Karena apa, saudaraku yang Tuhan kasih? Karena Tuhan memiliki kesabaran, terus dinasihati,
Dia ingin atau menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, kita yang sudah diselamatkan pun jangan bosan-bosan menasihati keluarga kita, anak-anak kita dengan firman Tuhan. Supaya mereka pun saudara dapat menerima keselamatan. Jangan sampai nanti kita dalam keselamatan kita melihat ke bawah. Ya, kenapa saya bilang lihat ke bawah? Sebab Alkitab ngomong begitu. Ya, orang kaya yang mati dan Lazarus yang miskin mati, Lazarus di atas. Lalu melihat ke bawah Abraham, itu sama kayak saya bilang melihat ke bawah. Ternyata keluarga kita ada di sana. Namun mau masih hidup, saudaraku yang kasih, miliki kesabaran Allah. Terus ingatkan dan ingatkan agar mereka pun dapat diselamatkan. Kalau mereka mengeraskan hati, sekali lagi itu bagian dari Tuhan. Nah, masuk bagian yang kedua, namun sayang orang-orang yang diberi waktu untuk segera menerima nasihat hikmat itu benar-benar keras kepala. Mereka menolaknya, saudara. Kalau saudara melihat di ayat 24 sampai ayat 33 ya, waktunya cukup singkat jadi nggak mungkin saya ke sana terus. Allah membacakan hukuman bagi mereka yang bersikeras melawan semua sarana dan jalan dari anugerah dari Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi saudara, ada saatnya memang ya Tuhan ada batasnya untuk menghukum mereka. Tapi untuk menghukum dan menghakimi mereka bukan haknya kita, tetapi itu haknya dari Tuhan. Tugasnya kita adalah miliki kesabaran Tuhan. Selagi masih ada waktu mereka hidup, berikan nasihat yang baik. Karena kita yang lebih dulu menerima nasihat firman Tuhan. Jadilah kita hikmat-hikmatnya Tuhan. Ya, di bumi ini berikan nasihat kepada mereka. Kalau toh mereka sudah mentok tidak mau menerima, ya seperti kita lihat hari-hari ini, saya kalau melihat tayangan TV ada pribadi-pribadi yang terang-terangan mengolok-olok dan menista Tuhan Yesus. Sekadang hati saya gemes, Tuhan, kenapa enggak dipetes aja orang ini? Dipencet cet begitu kayak kutu busuk, selesai. Itu saya, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukan lagi Dion, bukan saya. Tuhan itu luar biasa, maha murah. Dia memberi kesempatan. Siapa tahu nanti orang ini bertobat seperti Paulus ya bisa berbalik 180 derajat dari memusuhi Allah menjadi hamba Allah. Dan itu tidak mustahil, saudara. Sebab firman Tuhan mengatakan yang terdahulu justru akan menjadi yang kemudian. Yang kemudian orang-orang yang seperti ini, saudaraku, yang tadi saya katakan bisa mendahului orang ini karena dia kemudian percaya dan bertobat menerima Tuhan. Puji Tuhan.